Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada mata kuliah Total Quality Management kali ini, saya Aprilina Sukmayanti dan rekan saya Andini Lestari akan mempresentasikan materi tentang pelatihan dalam TQM dengan dosen pengampu Bapak Hanafi Hadi Susanto, SHI, ME. Terdapat 4 poin pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu tentang pengertian pendidikan, pelatihan, dan juga pembelajaran. Yang kedua yaitu faktor penyebab perlunya pelatihan. Yang ketiga yaitu proses pelatihan efektif. Dan yang terakhir yaitu penyebab kegagalan pelatihan dalam TQM. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran. Yang pertama yaitu tentang pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia, baik di bagian rohani atau di bagian jasmani. Ada juga beberapa ahli mengartikan pendidikan adalah suatu proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui pengajaran dan latihan. Sedangkan pendidikan dalam bahasa Yunani berasal dari kata pedagogik, yaitu ilmu menuntun anak. Sedangkan orang Romawi melihat pendidikan sebagai eduker, yaitu mengeluarkan dan menuntun, dan juga tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa waktu dilahirkan di dunia. Selanjutnya yaitu pengertian pelatihan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelatihan berasal dari kata dasar latih yang berarti belajar dan membiasakan diri agar mampu atau dapat melakukan sesuatu. Sedangkan definisi pelatihan dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa setiap upaya yang terencana untuk meningkatkan kinerja yang dipekerjakan pada pekerjaan yang saat ini dipegang atau yang terkait dengannya. Lalu hasil dari pelatihan sendiri adalah perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, sikap, atau perilaku tertentu. Dalam hal ini, perubahan pengetahuan yang dimaksud adalah peserta pelatihan awalnya yang tidak mengerti suatu hal menjadi mengerti. Dan yang selanjutnya pengertian pembelajaran. Menurut pribadi, beliau mengatakan bahwa pembelajaran adalah proses yang sengaja dirancang untuk menciptakan terjadinya aktivitas belajar dalam individu. Pembelajaran atau instruction adalah suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Dalam pengertian lain, pembelajaran adalah usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri peserta didik. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang faktor penyebab perlunya pelatihan. Yang pertama yaitu dukungan manajemen puncak. Yang kedua yaitu komitmen para spesialis dan generalis dalam pengelolaan SDM. Yang ketiga, adanya perkembangan teknologi. Yang keempat, kompleksitas organisasi. Yang kelima, gaya belajar. Dan yang terakhir yaitu kinerja fungsi-fungsi manajemen SDM lainnya. Proses pelatihan yang efektif. Yang pertama itu adalah penentu kebutuhan pelatihan. Jadi dalam penentu kebutuhan pelatihan itu kita menganalisis kebutuhan workplace yang secara spesifik dimaksudkan untuk menentukan apakah sebetulnya kebutuhan pelatihan ini menjadi prioritas. Yang kedua adalah peserta pelatihan. Jadi peserta pelatihan ini diberikan kepada semua warga lembaga atau institusi termasuk manajer menengah dan manajer puncak. Yang selanjutnya adalah materi pelatihan. Jadi materi pelatihan ini menurut Tejipto itu mencangkup 3, yaitu perencanaan mutu, pengendalian mutu, perbaikan mutu, atau yang biasa disebut trilogi Juran. Yang selanjutnya adalah pemberian pelatihan. Keberhasilan implementasi program pelatihan dan pengembangan program SDM tergantung pada pemilihan atau selection program untuk memperoleh the right people under the right condition. Di dalamnya terdapat beberapa pertimbangan utama yang disosialisasikan dan implementasi program pelatihan. Yang selanjutnya adalah evaluasi pelatihan. Jadi dalam evaluasi pelatihan ini
kita melihat apakah efektivitas program dari nilai atas program yang dikeluarkan itu apakah sesuai dengan upaya dan biaya yang telah dikeluarkan memiliki makna yang signifikan. Penyebab kegagalan pelatihan. Jadi, menurut Steph, ada beberapa penyebab kegagalan. Yang pertama adalah melihat pelatihan sebagai biaya, bukan sebagai investasi. Yang kedua adalah pelatihan diadakan bukan karena kebutuhan institut atau lembaga, melainkan karena kesesuaian dengan tujuan pelatihan. Yang ketiga adalah melihat pelatihan sebagai suatu peristiwa bukan proses. Yang terakhir adalah minimnya tindak lanjut atau penguatan dari pelatihan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan pada materi kali ini. Apabila ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan di forum diskusi. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.